Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Waskito Asmar Adi, calon Guru Penggerak Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pandangan berkenaan dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantara, yang juga dikenal dengan nama aslinya Raden Maswardi Suryoningrat, lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pendidik, filsuf, dan tokoh pergerakan nasional Indonesia. Dalam bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara memiliki kontribusi yang besar sebagai pendiri Taman Siswa, sebuah gerakan pendidikan yang mendorong pembelajaran yang lebih inklusif, praktis, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ki Hajar Dewantara berjuang untuk menyediakan pendidikan kepada semua lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu, dengan mengedepankan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan keterampilan praktis. Ki Hajar Dewantara juga memiliki peran signifikan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan pemerataan pendidikan untuk semua golongan masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki pemikiran yang kuat tentang pentingnya manusia untuk bersandar pada dirinya sendiri. Ia percaya bahwa setiap individu memiliki potensi yang unik dan kemampuan untuk mengembangkan diri secara mandiri. Dalam pemikirannya, Ki Hajar Dewantara mengajukan gagasan bahwa setiap manusia seharusnya menjadi kendali diri bagi dirinya sendiri. Artinya, individu seharusnya mampu mengatur dan mengarahkan hidupnya sendiri, tidak hanya mengikuti arahan atau tekanan dari luar. Secara umum, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang manusia yang bersandar pada dirinya sendiri menggarisbawahi pentingnya kemandirian, pengembangan diri, dan rasa percaya diri dalam pendidikan dan kehidupan secara keseluruhan. Berkenaan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang menyelaraskan alam dan zaman, mencerminkan pandangannya tentang pentingnya pendidikan yang relevan dengan lingkungan alam dan perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantara mengedepankan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademis, tetapi juga menghubungkannya dengan dunia nyata dan perkembangan zaman. Dalam konteks ini, Ki Hajar Dewantara mengenalkannya dengan istilah kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam konteks kodrat alam, Ki Hajar Dewantara memandang bahwa pendidikan seharusnya memberi pemahaman tentang hubungan manusia dengan lingkungannya, karakteristiknya, dan asal-usulnya. Selanjutnya, dalam konteks zaman, Ki Hajar Dewantara menekankan perlunya pendidikan yang relevan dengan perkembangan teknologi, sosial, dan ekonomi. Dalam konsep ini, pendidikan diarahkan untuk menghasilkan individu yang tidak hanya cakap secara akademis, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Terkait dengan watak dan budi pekerti, Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa watak dan budi pekerti adalah bagian dari kodrat setiap manusia. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa setiap individu lahir dengan potensi budi pekerti yang dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman hidup. Pemikiran ini mencerminkan pandangannya terhadap pentingnya pembentukan karakter dan nilai-nilai moral dalam proses pendidikan. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan seharusnya juga mengembangkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, kasih sayang, dan etika menjadi bagian integral dari pendidikan. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pembentukan karakter yang baik dan nilai-nilai moral dalam pendidikan. Hal ini sejalan dengan landasan untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga baik hati, beretika, dan bertanggung jawab dalam kehidupan. Sistem Among adalah salah satu konsep dalam pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Konsep ini mengacu pada hubungan yang erat antara guru dan murid, di mana guru bertindak sebagai figur yang penuh perhatian, bijaksana, dan menjadi panutan bagi murid-muridnya. Sistem Among juga mencakup aspek pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai budaya, etika, dan karakter. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, sistem Among adalah upaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang saling menghormati
dan penuh kasih sayang antara guru dan murid. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa hubungan ini seharusnya tidak hanya terbatas pada pemberian pengetahuan akademis, tetapi juga mencakup pendidikan moral dan pengembangan karakter. Dalam hal konsep keterampilan abad 21, pemikiran Ki Hajar Dewantara memiliki keterkaitan dengan konsep keterampilan abad 21 dalam beberapa aspek. Meskipun Ki Hajar Dewantara hidup pada awal abad ke-20, banyak dari prinsip dan pandangannya masih relevan dengan pendidikan yang mengarah pada pengembangan keterampilan abad 21. Beberapa keterkaitan antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan keterampilan abad 21 adalah pendidikan yang bersifat holistik, menghargai kearifan lokal, pembelajaran seumur hidup, pengembangan karakter dan etika, kemandirian dan inisiatif, serta pentingnya pendidikan inklusif. Pada akhirnya, meskipun pemikiran Ki Hajar Dewantara muncul sebelum konsep keterampilan abad 21 dikenal secara luas, banyak prinsip dan nilai-nilai yang dianut dapat dihubungkan dengan tujuan pendidikan yang serupa dalam mengembangkan keterampilan dan karakter yang relevan untuk dunia kontemporer. Dalam kaitan konsep trikon, Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa konsep ini merupakan upaya untuk mengintegrasikan pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya, karakter, dan pemahaman tentang keberagaman. Konsep trikon yang mencakup kontinu, konvergen, dan konsentris merujuk pada proses pendidikan yang harus berlangsung secara berkelanjutan dan tidak henti. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pembelajaran tidak seharusnya terbatas pada lingkungan sekolah, tapi harus terus berlangsung sepanjang hidup. Konsep konvergen merujuk pada penggabungan berbagai bentuk pembelajaran yang berbeda menjadi satu kesatuan. Sedangkan konsep konsentris merujuk pada pengembangan pendidikan yang berpusat pada nilai-nilai budaya dan karakter. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan etika yang baik. Pada akhirnya, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran yang masih sangat relevan diimplementasikan pada masa sekarang sejatinya juga tidak lepas dari semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Semboyan ini merupakan semboyan yang diilhami oleh Ki Hajar Dewantara dan menjadi bagian dari falsafah pendidikan yang diusungnya. Secara keseluruhan, semboyan ini menggambarkan peran dan tanggung jawab pendidik dalam membimbing dan membantu individu dalam mengembangkan diri. Semboyan ini juga mencerminkan filosofi pendidikan holistik Ki Hajar Dewantara yang menekankan nilai-nilai moral, pengembangan karakter, dan pemberian contoh yang baik dalam proses pendidikan. Demikian pandangan saya tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.